Halo pemirsa catatan sang jurnalis, kembali lagi bersama saya Mutia Parasti. Saat ini saya sedang berada di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, yang di sini banyak sekali ditanami oleh tanaman kopi. Nah, pada kesempatan ini juga sosialisasi pasca panen kopi juga digelar oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk meningkatkan produktivitas kopi dan juga nilai jual kopi. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Kabupaten Kendal jadi salah satu penghasil komoditas kopi terbanyak se-Jawa Tengah. Hal ini menjadi lecutan semangat bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk terus memberikan edukasi dan pelatihan kepada petani kopi untuk meningkatkan mutu dan cita rasa kopi demi meningkatkan kualitas dan harga jual kopi. Jenengan harus yang pertama itu tentang budidaya jenengan. Jenengan nek budidayanya salah-salah niku nggih mangke dia pengaruh tentang produk jenengan Pak tentang kopi ini. Satu misalnya nggih boten dipangkas. Niku mangke nggih karena dia produksinya sedikit itu biasanya juga dia asupan nutrisi yang dia serap dari tanah itu niku mangke tidak maksimal terserap ke biji kopi niku. Karena dia terlalu banyak cabang-cabang produksi yang harus diopeni nggih. Tadi kan dia tidak maksimal masuk ke kopi, jadi boten mentes. Kopi ini boten mentes lah. Makanya itu ketika di roasting, terutama di Arabica itu nggih sing terlalu Arabica dan Excelsa, kopi-kopi yang dia itu karakteristiknya itu aromatik, itu dia tidak maksimal. Di roasting itu makanya medal rasanya itu keluar cacat rasanya, itu keluar ketidaknormalan medal. Kraos sangat. Nek to robusta niku nggih sami sebetulnya. Makanya muncul kopi-kopi yang dia itu tidak maksimal itu di roasting makanya ini putih coklat ini bagus kali dengan yang lain. Ini kopi robustanya saya asalan, sing Arabica ini termasuk spesialty gitu, termasuk grade-nya grade bagus. Dan ini makanya yang lain itu hitam, ini medium to dark ya. Niki hitam sebenarnya bagus, tapi kalau biji-biji yang tidak mentes itu dia makin terlihat putih Pak. Ini sih boten nggih, ini boten cuman tukang roastingnya sing biasa lah, klasik biasa. Ini soalnya saya nggak kober ini eksklusif sih. Nah ini tadinya jelek. Nah ini nek tenggen Arabica ini rasanya itu benar-benar mempengaruhi. Jadi dia tidak maksimal, orang enak bahasanya, kecampur. Di giling makanya rasanya kalau terutama untuk manual brewing itu dia akan terasa sangat perbedaan itu. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal terus berkomitmen mengembangkan potensi kopi, terutama di Dukuh Kalidapu, Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Beragam upaya dilakukan, salah satunya pelatihan pasca panen kopi, agar tercipta kopi cita rasa terbaik dan bermutu. Genap peserta pertemuan pada siang hari ini dari kelompok tani Ngudi Makmur 1 Dusun Kalidapu, Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo. Bener ya? Bener soalnya ngopo aku mau begitu teko terus langsung dadang kalau beliaunya kaosnya buri nggak percaya wacana Makmur 1 ya langsung ini bukan jantan beli Pak. Mari kita samakan persepsi untuk membangun pertanian di Kabupaten Kendal. Dari berbagai komoditas, berbagai subsektor pertanian, ada tanaman pangan, ada tanaman perkebunan, ada tanaman hortikultura, dan jenis-jenis tanaman yang lain. Namun khusus untuk pada pertemuan yang sudah dilaksanakan kemarin dan hari ini, konsentrasi kita ada pada masalah penanganan
pasca panen kopi. Jadi kenapa ini menjadi sangat penting? Ada yang tahu? Ya, jadi ini sebagai gambaran, bukan nggak terus kita berdoa jelek, tidak. Mungkin ada yang tahu sejarah kopi itu asalnya dari mana? Dari Eropa, Pak. Eropa yang ini Itu Belanda itu sekian kalinya. dari Arab, Pak. Keluar pertama namanya kopo. Kopo. Masuk ke Eropa menjadi kopi, ke Indonesia jadi kopi. Pinter ya, Pak. Iya, jadi begini ya. Jadi pertama kali kopi itu sebetulnya ditemukan dan dikonsumsi. Dikonsumsi loh ya. Ini bukan cerita yang lain. Itu ada di Afrika. Afrika salah kayak Para bapak kita berdiskusi ya Pak. Di Afrikanya di mana? Nah, ada di Ethiopia. Kita semua tahu Ethiopia itu negaranya seperti apa. Miskin, Pak. Sangat miskin sekali. Yang namanya gizi buruk, kelaparan itu hal yang biasa di sana. Pembantaian, pajak. Itu yang ada di sana. Terus kemudian yang ada di Indonesia sendiri, itu kita pernah mendengar, atau mungkin ada yang belum pernah mendengar, yang namanya kopi gayo. Ira, Pak. Aceh, Pak. Kopi gayo di Aceh. Iya, Aceh. Sudah pernah dengar? Pernah, Pak. Harga per kilonya berapa? Itu salah satu kopi terbaik dan termahal yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, larang ini yang tingkat nanti di tingkat petani, pengepul, pedagang, atau pabrikan. Di tingkat pabrikan, Pak. Cerdas. Jadi saya pernah nginap 1 minggu kurang lebih itu di Gayo, ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Ya, kondisi pemukimannya warganya kurang lebih ya seperti ini. Di sana begitu dingin, saya malam hari kalau tanpa ada perapian, gegeni, obong-obong itu saya tidak kuat. Mungkin kena hipotermia, kedinginan yang luar biasa, pada akhirnya mematikan seluruh saraf. Dan bila tidak segera tertangani, berakhir fatal, akhirnya meninggal. Saya begitu tercengang melihat kehidupan warga masyarakat di wilayah Gayo, karena saya melihat secara ekonomi itu tidak sebanding dengan nama besarnya. Tak pikir kopinya mendunia itu warga masyarakatnya ya elek-elek nombaknya BCE empek Najiro, Pak. panas ya bajir. Oh. Gambaran saya seperti itu. Tapi saya melihat di sana cukup bercengang. Kendaraan ya dari mana yang Supra itu terus di ya kaya aku lah kocong-kocong terus totok yang ngarep di sambung-sambung berburu terus dinaik bantre. Orang kok Pak niat gaya, orang Arab tinggu gaya kan orang tinggu fungsi, karena wilayah juga di dataran gunungan seperti itu untuk panen itu juga memerlukan sarana transportasi yang tidak kok sekedar asal motor, tapi motor pun harus dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, ada satu pemikiran yang mendalam dari saya. Iya kopi kok iso
yang kayak mana tapi kok warga masyarakat kok ya urip kita ya biasa-biasa saja. Kemudian setelah kita telisik lebih jauh, ternyata ada pada pola pikir masyarakat sendiri. Pada saat panen itu mereka tidak pernah mau melakukan yang namanya proses sampai kemudian didapat satu hasil yang betul-betul berkualitas. Saat rupa-rupanya kopi dipetik dipanen. Nah, proses sepanjang ini akhirnya menjadikan ini mahal. Dari petani rupanya abang, hijau, putih, kuning, sak warnane kopi pokoknya petik. Dari pengepul itu nanti sortasi, disortir, sing hijau-hijau baru kelas apa, sing kuning-kuning kelas apa, sing abang-abang kelas apa. Ternyata perlakuan setiap proses ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil dari kopi yang dihasilkan, yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap harga jual. Ini menjadi sangat penting. Kemudian atas inisiatif Mbak Ning ini yang cerdas luar biasa ini, Pak, kali putih ini Pak ini papak saya jane, cuma memang perlu dipahamkan lagi, perlu kita ingatkan lagi supaya teman-teman di Kali Putih itu tidak terlena dengan kesejahteraannya. Nah. Baik pemirsa catatan sang jurnalis, telah bersama saya Bapak Pandu selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat selalu Bapak. Ya, alhamdulillah. Pak, ini suasananya ini kan di lokasi yang berbeda, di Ya. tempat yang banyak ditumbuhi oleh kopi. Ya. Dorongan dari dinas sendiri seperti apa sih terkait banyaknya tumbuhan kopi di Kabupaten Kendal ini, terutama di Kecamatan Singorojo? Seperti apa Bapak? Ya, jadi untuk kopi ini memang menjadi salah satu komoditas unggulan di sektor perkebunan di Kabupaten Kendal. Untuk luasan total dari jenis Arabica, Robusta, serta Liberica itu kurang lebih ya di sekitar 3.000 hektar. Ada luas di sekali ya Kabupaten Bapak ya? Kendal. Ya, itu dari dataran menengah ke atas. Yang menengah itu Robusta sama Liberica, yang dataran tinggi, dataran atas, di atas ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut itu kita Arabica. Arabica, Ya. oke. Terus kita selalu mendorong untuk terus mengembangkan bagaimana perkopian di Kabupaten Kendal ini memang betul-betul bisa menjadi andalan sebagai salah satu sumber penghasilan di sektor pertanian dengan berbagai program dan kegiatan. Oke. Salah satunya kita sering memberikan pelatihan sekolah lapang tentang kopi, terus kemudian tentang teknik budidaya, terus kemudian tentang penanganan pasca panen dan lain sebagainya. Itu selalu kita dorong setiap tahun. Itu di wilayah-wilayah sentra kopi memang kita prioritaskan untuk ada kegiatan-kegiatan untuk mendorong dan mengembangkan kopi di Kabupaten Kendal ini. Untuk di Kabupaten Kendal sendiri Bapak, untuk petani sendiri jumlahnya ada berapa sih Pak? Kalau total itu berdasarkan data terakhir kami kurang lebih di angka 14.000 petani itu dari 8 kecamatan. Itu di wilayah ex Selokaton, ex Kabupaten Selokaton dan ex Kabupaten Buja. Itu berarti ada Paguruyung, Pelantungan, kemudian Patean dan Sukorejo, kemudian ada Singorojo, Buja, Limbangan. Nah, kurang lebih kecamatan itu yang memang selama ini menjadi sentra untuk tanaman kopi. Pak, kemudian untuk kopi sendiri biasanya yang paling diminati oleh masyarakat lokal dan luar Kabupaten Kendal sendiri apa sih dari produk dari Kendal sendiri? Ya, jadi memang kita paling banyak itu adalah Robusta, jenis Robusta ya. Tapi Robusta pun juga macam-macam ya. Ada yang memang Robusta itu aromanya bisa harum, ada yang Robusta ya cuma biasa saja. Itu tergantung bagaimana perlakuan dari teknik budidayanya, pemupukannya seperti apa, kemudian panennya, apakah panen saat hijau, ataukah panen saat merah, ataukah kemudian ini nanti dicampur. Terus ya banyak hal yang mempengaruhi terhadap kualitas dari kopi ini.
Itu tentunya yang masih menjadi PR kami untuk memahamkan bagaimana kopi itu bisa dianggap sebagai kopi yang berkelas dan berkualitas. Banyak proses yang harus dilakukan. Nah, proses ini saling mempengaruhi. Setiap proses akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Sehingga untuk pemberian sosialisasi terus digalakkan ya Pak? Terus di sentra-sentra kopi kita jadwalkan rutin, selalu ada kegiatan untuk bisa ya membuka wawasan masyarakat khususnya petani kopi supaya mereka bisa ya memberikan hasil panen yang berkualitas supaya nanti juga secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu harapan akhir dari kami. Pak, untuk harapan sendiri bagi para petani kopi ini seperti apa? Dan harapan bagi komoditas kopi sebagai produk unggulan Kabupaten Kendal sendiri seperti apa? Jadi harapan kami petani itu untuk bisa selalu membuka mindset, jangan hanya berdasarkan pola tradisional yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya, tapi memang kita dituntut untuk selalu berpikir dan berkembang. Tentunya banyak hal yang harus kita sesuaikan dalam usaha budidaya kopi. Itu kan ada yang namanya SOP. Jadi standar bagaimana cara tanamnya, bagaimana panennya, bagaimana penanganan panennya. Lah mestinya itu bisa dilakukan pelan-pelan. Kalau toh ada 10 proses, belum bisa seluruhnya proses itu dijalankan ya dimulai dari 1 proses dulu, 2 proses dulu, 3 proses dulu, pada akhirnya 10 proses yang sesuai dengan SOP itu betul-betul bisa dijalankan supaya nanti ya kopi Kendal bisa naik lagi lah anunya. Oke, ini dari dinas sendiri menggandeng siapa saja Pak untuk memajukan produktivitas terutama komoditas kopi di Kabupaten Kendal Pak? Ya, jadi kita selalu melibatkan pakar-pakar kopi itu untuk memberikan penyuluhan, memberikan edukasi bagaimana sih kopi itu dianggap kopi yang berkualitas, harganya bisa mahal, kopi yang seperti apa. Terus kemudian itu untuk pemasaran setelah diolah itu kan menjadi produk jadi minuman diseduh, itu juga kita melibatkan barista-barista yang sudah bersertifikat. Nah itu upaya kami untuk memajukan kopi di Kabupaten Kendal. Oke. Mulai dari hulu hingga hilir ya Bapak, Ya, terus itu didampingi. semua, ya harus kita dampingi terus. Oke. Demikian pemirsa wawancara dengan Bapak Pandu selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda. Dalam kegiatan ini pemateri yang handal dihadirkan sebagai jembatan ilmu para petani. Jadi tidak harus dipupuk kimia, jenengan pupuk kimia dari angel, dari larang. Organik itu cukup. Sing penting jenengan niku timbangan niku napa? Dipangkas. Itu sangat vital Pak, vital nggih. Jenengan menekos tanaman kopi robusta itu ruas yang sudah pernah berbuah nggih, sing nate woh ora bakal metu. Wah, nah niku nek sing pun B3 niku harus dibuang. Tuh, sing ngadang cabang balik, cabang kipas niku nggih, itu harus dibersihkan kesane maksimal. Itu nggih 30% pengolahan, kemudian 10% penyajian. Nah, ini kita membahas yang pengolahan. Tujuan pengolahan pasca panen mau tak sampaikan nggih, menyediakan produk yang diminta oleh pasar, entah itu nasional entah itu internasional. Kemudian meningkatkan nilai ekonomis. Yang ketiga, lebih tahan disimpan. Terus yang jenengan olah itu makin disimpan suwi kuwi ora berkurang kualitasnya, malah dadi saya enak, saya apik nggih. Terus green bean jenengan iku makin berhasil sing pun di jenengan olah dengan bagus itu ketika disimpan semakin lama nggih, tahunan, bulanan, tahunan itu maka susu saya enak. Saya enak, tapi nggih ada batasannya yang terlalu lama, maksimal 5 tahun tidak oke lah. Penentu utama mutu cita rasa produk gitu, harus. Jadi ya kita itu olah itu harus ada dasarnya Pak. Jadi jenengan kudu ngerti dasarnya, ilmu itu olah kopi itu seperti apa harus tahu dasarnya. Kalau mau kita inovasi, berimprovisasi, pengembang teknik itu ya harus dasarnya. Dia ora salah-salah gitu. Misalnya contoh mulai ngagem buah ceri kopi itu ada lagi itu yang direndam pakai air. Tapi dia posisinya enten kasihan kulit ini kok, jadi direndam kurang dino. Tadi ini nggih nanti muncul aroma yang tidak busuk. Jadi keluar aroma busuk. Kalau ini
soalnya tetap dia menjadi cacat rasa ya. Kemudian fall gitu. Sing ini kalau sampai kita jenengan niku nggih uji cita rasa niku. Itu dia muncul cacat rasanya itu fall. Nggih. Jadi menyebabkan tidak sesuai dengan syarat mutu. Mutu rasanya ora enak, ambune ora enak nggih. Terus kemudian timbul cacat fisik dan organoleptik. Fisik itu pecah dari organoleptik itu rasanya wow. Rasa dan aroma itu mampu belenjong, mampu bedet itu seperti kayu basah, bebok, itu cacat organoleptik. Kemudian cita rasa tidak maksimum, jelas gitu. Karena pun itu ya ora iso ditandani, wis kadung itu boten ora iso ditandani. Wis ambulet, kan ora iso digawake. Yen iso di roasting ya di roasting ya sing doyan ya ngombe tunjuk sing doyan yang ngombe kerso kan. Dulu juga ada yang pernah membuat Arabica Wine itu yang dibuat itu biji kopi yang hijau, Pak. Jadi tidak mengambil yang merah, tapi yang hijau diperam. Jadi ini ketika di roasting orang berjanji rasanya itu maksimal. Orang berjanji elek, bar ngono wah timbangannya ora dadi tak roasting melulu. Jadi lima kali di roasting mulai dibaleni. Bar ngono ana kegiatan kumpulan itu nih toh. Lah itu kan dadi dene ra rugi. Ngeten niku sing ngadepi ora ngerti ngene kopi enak mawon. Tapi kan memang itu ya, gini tiang kan kopi sing penting diparingi gula karena dia belum nggih dereng kulino ngunjuk kopi tanpa gula gitu. Sing penting ya enak itu parang wae gula. Nggih. Jadi dia ora rugi gitu. Ini kan mangke coba nek salah ya ngono kuwi teknike nggih ana kumpulan ya sing gagal. Niku. Nggih, kunci utamanya apa, Pak? Satu, yang diolah itu harus merah, Pak. Nggih, yang diolah harus merah. Syukur-syukur petiknya juga merah semua. Nek jenengan petike mergone misale wis ora kober wis mepet ngesuk Pak hajatan wis arep mantu gitu. Selama diduk lah sing penting jenengan bro itu yang diolah yang merah. Engko sing ijo sing kuning rada menteh niku didol asalan. Didol asalan maka sing maksudnya sing jenengan pengen untuk olah itu yang harus dia yang merah. Nggih. Kunci utama satu olah merah. Terus yang kedua, makanya yang jenengan jemur meme ini lagi sih kadang-kadang wong salah-salah niku harus itu kan di atas para-para, Pak. Ting dhuwur, ampun ngisor niki nggih. Ampun ngisor kaya kita niki kan. Dan iki mangke tentang aspal, tentang apa motor liwat, Honda liwat, mobil liwat, padahal Honda motor ya bar tidak. Nah, udah leco, kelotong sapi niku kan mangke niki turun napa niki. Wow, kan niki enten ulu-ulu, ini kan itu kita pengaruh kan makanya tenggen cita jenengan jadi rusak. Nggih. Penjempuran yang bagus itu di atas para-para. Dengan sing tenggen teman-teman yang di sana yang di pegunungan gitu, kita memang menyediakan tempat-tempat. Jadi ono penjempurannya kayak jemur bakul itu di atas para-para. Iya. Kuwi tambah piyambak iki saya gede niku, saya gede tak flipet pojok-pojok paling print niku Pak, paling tengah. Tidak kita dhuwur dengan panjang nggih. Namun print sing gawe nyetak kene lho. Print iki sing gawe nyetake dek niku. Jadi dia napa niku tidak terkena kontaminan. Tidak terkontaminasi dibelek terus bulu-buluan meniki nggih. Terus bau tanah itu tidak nyerap. Karena napa niku? Sifat kopi niku napa Pak? Unutas to? Nggih, jadi dia itu menyerap higroskopis sebetulnya. Jadi menyerap air tapi kan yang terserap di lingkungan dia berada itu terserap masuk ke kopi. Terus yang ketiga, niku jemur dan simpan nggih jauh dari aroma menyengat. Jangan jemur ya misalnya tonggone di kandang pitik, ya gawe ini penjemuran aja ning sebelah kandang pitik. Gawe ini nggih. Terus misalnya tonggone enten sing gak bengkel sepeda motor kan kata oli dan sebagainya niku jangan di deket itu. Nggih. Terus makanya ampun nyimpennya nggih sama, ampun gedake udah ini parkir teng mriki, tangkine bocor, jangan nyimpennya kopi teng sebelah mriki. Dan itu kan dia masuk aromanya. Yang kelima niku resting setelah proses, jadi barampungan niku nggih. Barampungan lu gawe niku dilerenke, Pak. Resting niku istirahat nggih. Jadi dilerenke aja langsung wah digaring pengen ngicipi, langsung goreng tukang roasting. Lah isik sumut isik anu nggih.
tapi dia sih panas, tapi harus diistirahatkan dulu. Itu sampai standarnya itu sampai 4 bulan minimal. Ini ya biasanya ora besar. Biasanya aku dhewe ya kaya ngono besar. Nggih, kenapa kok harus merah? Niku nggih niki Pak. Karena berat dan kadar bahan kering itu kopi itu yang paling maksimal itu sebenarnya merah nggih. Dan satu lagi niki teng sing abang niku lendirnya dia lunak. Jadi ini kenapa kalau lunak itu yang disukai ini kan dia legi ya. Jadi kan legi ini kan jadi dia terserap benar-benar terserap ke dalam biji kopi itu biji kopi. Nek sing ijo kan sing sepet rambut jadi makanya kayak sami terserap di kopi ini barang nek ijo di enteng keriput cita rasanya sepet gresi jadi kayak suket gitu nih Bu. Nanti material seperti itu. Itu kalau kita bicaranya ini kita bicara kopi yang bagus ya. Coba bayangkan sing kopi biasa asalan mesti go gula. Kita membayangkan kopi sing apa niku teng kafe-kafe niku. Sama nih makan. Niku nggih, jadi yang merah. Terus ya nek sing buah yang kering niku make boten maksimal make medal niki. Jadi kayak mambu lemah, arti. Cacat rasa muncul arti mambu lemah. Iki mon sing paling bagus iki ngene iki. Dua iki nggih nek pakate jenengan le napa niku le panen wis di racutan jam di brol di sana niki kuwatan iki nggih. Nek jenengan pengen ngolah mau di produk yang bagus sing ini yang dipisah. Ora kita gawe jajal, ora kita gawe rong kandi. Ya makanya tunggale yang banyak tontonan niku jenengan nggih niki sing ijo-ijo niki di biasa mawon saat di tenggen niku tenggulak pasar mboten apa-apa. Tapi nek jenengan sudah make wis ana sing muncul satu pengolah kopi sing bener-bener ning kene seneng ngolah kopi ya tontonanku digawe olahan. Nek wis wong seneng lho. Itu masalahnya ini ke tenggen rasa. Ya Pak, pengolahan kopi itu kan kalih pokoknya itu ada dua nih. Yang dua yang satu itu cara kering, dry proses dan basah. Cara kering niku enten natural pulpet ya. Dan ini kemudian natural proses. Yang basah itu wet proses, ada full wash, dry hulling, dan wet hulling. Terus ada semi wash. Oke. Proses kering ya, sing setunggal itu natural proses. Caranya pripun? Niku gampang Pak. Caranya nggih niku biasa jenengan niku bebek glodong niku. Itu natural proses niku. Natural. Cuman nggih tahapannya niki nggih proses saya paling sederhana. Ini pengolahan rakyat, nggak usah. Mungkin ini buah kopi ini utuh, ceri merah, terus disortasi, ini dipilih ya, dipilih sing abang-abang wae, sing apik, sing itu entes, sing kroak-kroak separuh barang, sing kiri langsung dijemur. Nah sortasi ini juga yang bagus, sortasi pakai perimbangan betul ya, dicemplungin toyo niko, engko sing kemambang, sing kiri dicampur kalih sing asalan, sing ijo-ijo, jadi buah mana-mana. Tidak enak sing ijo campur bau kono, dadi isi sing elek-elek apa. Lah mangke sing jenengan olah niku sing mentes nggih. Lah niku sortasi di situ. Dadi sortasi digo sing abang kalih di biasanya sekalian. Jadi begitu panen saka kebon langsung suntak tenggen bar. Nah sing pun kelompoknya sudah bagus maju itu tenggen posok niku gadah mbak obol niki Pak. Mbak obol niki mangke disuntak ngoten. Lah mangke njur napa niku sing lambang disiroki tidak nyoba makanya campur sing apa niku sing asalan terus yang terendam biasanya tergantung dia pengen diolah seperti apa ya jemur terus waktu penjemuran lama nih karena glodong cuma nek temu iki koyone ora suwi pinten-pinten Pak glodong iki Pak mungkin 5 sampai 7 hari seminggu nggih seminggu berarti standar lama terus boten tidak efisien terus skala besar. Tapi nek perkebunan niku nek digawe proses natural, ayo ciloko. Soalnya apa? Antriannya untuk diolah kan banyak banget. Padahal itu harus tidak diolah, makanya nek disimpan diburiin modal jamure mangke jamur putih riyin, bak jamur putih, modal sing ijo niku alfa toksin niku kan niku nggih itu enten racun niku. Itu makanya kalau di perkebunan itu mesti dia pakainya full wash karena dia kapasitasnya banyak kudu segera nopo niku digarap makanya full wash terus resiko terjadi kerusakan mutu niku lho gede Pak nek glondong nggih nanti muncul cacat rasa bisa dia kalau lama
keringnya itu bablas menjadi kayak wine itu. Nah, rasa wine itu sebenarnya kan dia cacat rasa ya, sebetulnya. Cuman untuk kalangan-kalangan tertentu itu malah wine disenengi. Gitu. Padahal untuk kopi itu wine itu cacat rasa. Jadi dia termasuk mengurangi nilai. Cuma untuk konsumen tertentu wine itu digolaki. Niki catatannya nanti medal rasa buah kuat, kemudian tingkat keasamannya rendah, bodi ini luwih, namun ini luwih kuat, luwih kental nek digawe natural. Nggih, gampang nggih. Pilih sing abang, entah niku dengan pilih manual apa jika lu direndam apa kali di mau niku dirimbang tonggo kersa, terus di PP di para-para mungkin garing terus di niku di wadai tapi jangan langsung di taleni nggih atau di roasting dulu. Oke, sing natural satu menurut nggih. Yang kedua, proses kering yang kedua itu pulpet natural proses. Jadi proses seperti nganu Pak nggih. Jadi sing dipelocot, dipecah kulit. Pecah kulit nggih. Mirip natural proses, tetapi buah dipecah menggunakan nuser atau pulper nggih. Nyebutnya ana sing nyebut pulper, ana sing nyebut pulper nggih. Bahasa Inggris tapi niku logat Amerika kali logat Inggris itu beda. Ini ora apa-apa, padha kabeh. Pulper boleh semua. Dipecah kulit, kemudian ini keuntungannya itu dia pengeringan lebih cepat, terus risiko cacat sting atau over fermented itu rendah. Jadi orang muncul rasa wine itu orang muncul. Mutu fisik dan kaping biji kopi lebih bagus. Bodi ini lebih halus, soft, halus. Terus ini apa? Legine lebih menonjol, lebih manis. Kemudian keasamannya lebih rendah, sedikit ana sithik-sithik ana rasa buah. Niku wae nggih. Nek natural niku glondrong di PP, nek sing pulpet natural proses itu dipecah kulit. Jadi dipecah kulit niku nembe di jemur. Semua proses itu sama Pak. Awalnya harus disortasi nggih. Sortasi dipilih sing abang kali sing mentes. Niku. Niku nggih. Jadi memang betul Pak. Jadi kita itu biji kopi harus dipisah, sing gede, sing sedang kali sing cilik. Karena apa? Makanya ketika itu tercampur di roasting niku nggih. Di roasting niku makanya antara yang kecil kali sing gede, kira-kira matangnya bareng lho. Nah, nggih. Nek cerdas niku sing cilik apa mriyen niku? Sing cilik wis coklat, sing gede sik kuning. Mau sing cilik wis ireng, sing gede nembe coklat. Nah, kita untuk dikonsumsi level-level kafe dan sebagainya itu kita kan ada tujuannya nggih. Nek di roasting di nomor niki tenggen dak niki teng level terus yang gelap. Ini kan tujuannya damel espresso nek mboten damel napa nika Vietnam drip, kopi Vietnam niku nggih. Kopi Jessica niku nggih. Sing mateni wong. Kopi susu. Jadi sesuai dengan tujuannya. Untuk espresso ataupun Vietnam drip kan gelap, ada apa-apa. Tapi kalau untuk yang pour over yang pakai V60 ataupun V60 Kalita terus apa niku Aeropress itu kan terlalu gelap makanya keluarnya dia cita rasanya bukan maksimal pahit. Baik pemirsa catatan sang jurnalis, masih bersama saya. Saat ini saya sedang bersama Bapak Eko Susilo. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, ini tadi sudah memberikan materi terkait penanganan pasca panen ya. Mungkin kopi itu seharusnya diperlakukan seperti apa sih Pak pasca panen seperti itu? Ya, jadi yang perlu kita sampaikan ke petani tadi sejak dari kemarin kita materi itu pengolahan pasca panen kopi. Jadi kita setelah kopi itu siap dipanen, kita bagaimana menyiapkan kopi itu agar siap diterima oleh pasaran terutama sesuai standar SNI dan juga internasional. Itu satu. Kemudian yang kedua, tujuannya itu kita meningkatkan nilai ekonomi. Terus produknya petani itu dalam hal ini adalah kopi, itu nilainya bisa meningkat. Kemudian yang ketiga, kalau dari Dinas Kendal sendiri kita menginginkan menciptakan dan memperbanyak ciri khas cita rasa kopi di Kabupaten Kendal. Jadi biar nanti ciri khas cita rasa kopi di Kabupaten Kendal itu bisa muncul semua sehingga nanti citra positif terhadap kopi Kendal itu bisa meningkat seperti itu. Oke, mungkin cita rasa sendiri, kekhasan kopi di Kendal itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa cerita terlebih dahulu. Ya, kalau untuk yang di Kabupaten Kendal
sebetulnya itu sesuai dengan masing-masing wilayah itu beda-beda, sesuai Oke. dengan ketinggian tempat, topografi itu ya, itu sangat berpengaruh. Kemudian lingkungan di mana dia hidup itu juga mempengaruhi cita rasa kopi itu sendiri. Oke. Kalau selama ini yang di Kendal ya, yang dominan itu cita rasa moka itu ada di dalam Oke. Pantungan, kemudian juga rasa itu gula aren itu juga muncul. Kemudian kalau Arabica itu kalau di Kabupaten Kendal kita lebih cenderung kuat di frutinya, jadi kita cita rasa buahnya itu kuat kalau di Buahnya Kabupaten seperti itu ya. Kalau di sini Singorojo kita baru mengembangkan, Oke. jadi masih kita belum begitu mengenal. Makanya ini kita latih agar nanti yang di Kecamatan Singorojo ini nanti mulai muncul karakteristik cita rasa kopi di sini. Seperti itu, Mbak. Biar khas ya, memiliki Yeah. kekhasan. Untuk penanganan sendiri Pak, pasca panen seperti apa sih Pak prosesnya? Oke. Untuk pengolahan pasca panen kopi itu ada 2 garis Oke. besar ya. Satu itu proses kering, kemudian yang kedua proses basah. Oke. Untuk proses kering sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah natural proses, kemudian yang kedua natural pulped proses. Yang pertama natural proses itu metodenya setelah kopi itu memerah di tanaman, kita Oke. petik yang merah, kemudian kita sortasi. Kita pilih yang benar-benar bagus, kemudian kita rimbang, yang bernas itu kita ambil, kalau yang mengambang kita singkirkan, Oke. kemudian setelah itu kita jemur sampai kering, kemudian baru kita boleh disimpan dalam bentuk gelondong ataupun boleh dihaler ya. Kita digiling, pecah kulit, kemudian bisa disimpan. Oke. Setelah itu baru ketika mau dijual atau mau mau dikonsumsi itu bisa disortir dan juga di grading. Tergantung tujuan kita kopi itu mau kita jual kemana seperti itu. Oke. Itu yang proses kering pertama ya, natural proses. Kemudian yang kedua, untuk proses yang kedua itu natural pulped, itu hampir mirip dengan yang natural proses. Ya. Itu cuman bedanya sebelum dijemur itu kita pulper dulu. Jadi kita giling pecah kulit. Oh, digiling pecah kulit dulu. Itu kita pisah antara kulit dengan biji kopinya. Biji kopinya. Kemudian setelah itu baru kopi itu kita jemur sampai kering, dan untuk selanjutnya sama dengan yang natural proses. Itu yang untuk proses kering ada 2 itu Oke. nggih. Kemudian yang untuk proses basah itu juga ada 2 garis besar ya, 2 yang pokok. Yang pertama itu full wash nggih, basah penuh, kemudian yang kedua semi wash. Oke. Itu untuk yang proses yang pertama basah itu full wash. Metodenya sama. Yang pertama buah yang sudah merah kita petik, kemudian kita sortir, kita rimbang yang bagus yang kita olah, kemudian kita pulper atau kita pulper itu kita giling pecah kulit dengan disiram. Jadi sambil disiram kita pulper, karena dia full wash itu dia dari awal pengolahan itu harus basah. Oh, Harus selalu basah. dengan air ya Pak ya? Harus basah. Kemudian setelah kita pulper dipisah antara kulit dengan biji kopinya. Setelah itu kita bersihkan, dicuci di bak air ataupun di ember gitu. Ya. Cuci, kita bersihkan lendirnya. Jadi kita pisahkan sebersih mungkin lendirnya supaya tidak menempel di biji kopi. kopinya. Setelah itu baru kita fermentasi di air yang mengalir. Kalau tidak air yang mengalir, setiap 6 jam sekali itu kita airnya diganti. Biar tidak terjadi fermentasi yang panas itu gitu. Suhunya tetap terjaga, tidak memanas itu. Kemudian kita fermentasi minimal 12 jam, maksimal 36 jam, itu yang sesuai standar bakunya. Tinggal kita milih masing-masing penggiat kopi, pemproses itu beda-beda. Oke. Tinggal kita mau nyari cita rasa yang seperti apa tingkat keasamannya itu nanti masing-masing tergantung pengolah masing-masing. Nah, itu kita rendam fermentasi selama 12 sampai 36 jam itu. Kemudian setelah itu baru biji kopi itu kita jemur sampai kering. Kemudian setelah kering bisa disimpan dulu, kemudian setelah disimpan tinggal tujuannya mau dijual ataupun dimanfaatkan seperti itu. Kalau untuk yang semi sendiri seperti apa Pak? Semi. Untuk yang semi wash itu bedanya sebetulnya pada saat fermentasi basah. Oke. Jadi tadi di awal sama nggih, buah yang merah dipetik, kemudian sortasi, kemudian dipalper sambil disiram air, Ya. kemudian setelah itu baru di fermentasi itu menggunakan karung goni. Jadi tidak menggunakan karung terendam goni. penuh. Oke. Pakai karung goni yang dibasahi, yang basah. Oke. Tapi itu kan tidak terendam penuh Iya. nggih. Karung goni yang basah itu ya sama 12 sampai 36 jam. Jadi tinggal tergantung pengolah kopi itu sendiri. Seperti itu. Kemudian nanti setelah beberapa jam sebelum kering ataupun
perkiraan kadar air itu sekitar 40%, 30% itu dikupas kulit, dihaler, Ya. memisahkan antara kulit tanduk kopi HS itu menjadi beras, menjadi green bean, menjadi OC. Nah, setelah itu kita jemur lagi sampai kering. Nah, setelah itu disimpan. Harus disimpan. Ataupun dijual. Itu panjang ya Pak? Iya. Nah ini untuk dua proses nih, basah maupun kering ini membuat cita rasa kopi berbeda atau seperti apa sih Pak? Ya, jelas itu dua proses besar itu memang nanti akan menciptakan cita rasa yang berbeda. Kalau untuk yang proses natural, Ya. itu kita nanti cenderung karakteristik kopinya itu satu dia lebih fruity, Oke. rasa buahnya masih ya. kuat, kemudian bodinya juga lebih kuat, lebih tebal, kemudian tingkat keasamannya kurang, sedikit seperti itu ya. Jadi lebih fruity, kemudian bodinya tebal, keasaman kurang, tetapi dia juga ada sweetnya, jadi ada manisnya Ada juga. manisnya. Oke. Terus kemudian kalau untuk yang natural pulpot, yang proses honey itu, yang tadi di pelocot itu nggih, Iya. dipisah kulit itu, dia lebih cenderung lebih kuat di manisnya. Jadi lihat sweetness-nya itu lebih kuat. Seperti itu. Fruity-nya berkurang, acidity juga berkurang, tapi manisnya dia yang kuat. Itu perbedaannya. Kemudian kalau untuk yang proses basah, full wash itu terutama dia paling maksimal itu acidity-nya. Jadi tingkat keasamannya tinggi, jadi cita rasanya itu lebih asem lebih asem, terus fruity-nya hampir hilang sama sekali, kemudian manisnya, sweetness-nya juga hilang. Oh, Jadi seperti itu. Bodinya ringan, light, kemudian dia soft, halus. Jadi di bibir itu ketika nanti diseruput itu terasa dia lebih soft. Kalau orang ngerokok itu ya kayak LA mild itu ya, jadi lebih mild, jadi soft lembut. Itu kalau full wash. Kemudian kalau semi wash tingkat keasaman juga tinggi, tapi masih di bawah yang full wash, tetapi dia bodinya lebih kuat dibandingkan dengan kalau yang di full wash. Seperti itu, masih ada fruitinya sedikit. Oke. Pak, mungkin dari seluruh rangkaian pasca panen ini, mungkin yang paling berpengaruh terhadap cita rasa kopi sendiri apa sih? Atau mungkin saling terkait, Pak? Sebetulnya untuk semua proses berpengaruh semua di cita rasa kopi. Berpengaruh semua, tinggal bagaimana masing-masing pengolah kopi itu, penggiat kopi itu kita sesuaikan dengan jenis kopinya, kemudian juga asal kopinya. Asal kopinya dari dataran rendah, kemudian dataran tinggi, temperatur udara di lingkungan itu seperti apa. Karena nanti pemilihan proses pengolahan itu mau pakai jenis yang seperti apa itu nanti berpengaruh ke hasil akhirnya, itu berpengaruh. Tidak bisa disamakan antara yang di ketinggian tempat 1000-an dengan yang di sini yang cuma 250 itu beda, Mbak. Kalau kita pakai full wash di sini itu langsung cepat kering, nanti bisa hangus, kebakar lah seperti itu. Jadi muncul rasa-rasa yang seperti ben terbakar. Jadi beda. Oke, siap. Terima kasih Bapak, sehat selalu ya. Sama-sama. Itu tadi pemirsa wawancara kami dengan Bapak Eko Susilo untuk Anda. Para petani turut dilibatkan dalam pengujian cita rasa dan mutu kopi dengan mencicipi dan menganalisis konsistensi rasa untuk mengetahui kualitas kopi. Mas Taufik, di bau nggih. Irungnya cedake, nek ora cedake. Didekatkan. Itu kan kita membaui. Sudah. Nek wis mantep ambune ya wis. Celup nggih Mas, celup sik Mas, celup niki sing putih. Terus diketokke tengen niku. Pun terus belae geser mulih. Nek sudah mantep dapat aromanya, celup banyu putih, ketokke pindah. Sudah dapat, beda karo sing mau ambune. Tambah enak, tambah ora enak. Jenengan silahkan dianalisis. Ketokke tek-tek ben. Nggih. Mendigal. Yang pertama ki mbek contoh kudune Hon. Celup lagi. Geser. Niku gaweane panelis seperti itu, Pak. Ahli kaping nggih, panelis ahli kaping atau kaper itu seperti itu. Di sana di Puslit Koka itu nek jenengan ikut kegiatan tahunan dari Puslit Koka itu jenengan saged mengujikan cita rasa kopi di sini di Kali Dapu. Kali Dapu itu makanya jenengan sing pun olah sae niku berhasil diujikan ke sana, ikut tes. Syukur-syukur jenengan kalau melu tes juara siji nasional kan luar biasa. Oleh hadiah 15 juta ya, kopi ini terkenal.
Nggih. Tapi harus siap ketika jenengan nanti mengirimkan sampel 1,5 kilo, jenengan harus juga siap di sini ada stok paling boten minimal 150 kilo. Jadi nek ketika nanti juara itu mesti ya ora juara wae, nilainya bagus atau juara 3 itu nanti mesti dicari sama orang, sama buyer ya. Oh misalnya di sini muncul karakter kopinya keluar mocha, terus keluar karakter apa gula aren seperti itu, makanya wong pengen, Pak pengen ngasai kopi kono dicari lah. Itu syaratnya ketika mengirim sampel kudu duwe stok 150 kilo minimal. Ya walaupun aslinya kadang-kadang wong aku sekedar Pak muji ora di stok ya luweh ngono. Itu mene kan ngono misale. Lah nek nyatane ora di stok misale. Sing penting kan kita tahu hasilnya. Siap ya Pak, kelompok pergi ya Pak. Makanya enten apa niku kegiatan tahunan, event tahunan dari Pusrit Koka, derek diujikan nggih. Kersane jenengan ngertos. Itu yang menguji ahli kapingnya itu sudah lidahnya lidah internasional gitu nggih. Jadi ora nggih bayar. Ning kan bayare namung napa niku? Biaya pendaftaran piro ya lali aku. Piro Mas? Sepertinya 150.000 ya nih. Nek kalau enggak salah 150.000. Berarti sama biaya kirimnya lewat pos itu. Oke, dapat sertifikat, ngertos nanti keluar nilainya dan juga karakteristik yang muncul itu keluar ditulis seperti itu. Vanilla nopo niku metu-metu nopo niku mesti keluar. Nek dhewe sing nguji kan dhewe sik ayang-ayangan iki mambu opo. Lah nek niku mereka sudah luar biasa, lidahnya internasional. Pun ahline. Napa? Wis kayak mbah kaji iki. Mbah kaji tapi langsung damel dereng. Oh, nggih mangke dongane kan kopi nirian sing mriko mangke wong nusul. Nggih. Sampun nek yang pertama tasih ketembe 3 nggih. Kedap, berarti ngrampungi ngantos tiang gangsal. Terus sing kari-kari yo mungkin ambune dadi mbero. Ning kan itu kita memang seperti ini prosesnya tunggu latihan gitu. Ben ngerti wong jenenge dilatih kok. Ndak ngerti. Oh, ya kudune dikongonoke. Iki kelas sinten? Ambil. Mas Taufik langsung ngisi untuk yang berikutnya nggih. Kriteria berikutnya diseruput. Nah, sing lah itu bener seperti itu. Ini ilate wis kompresor. Lambene ning sedotane kuat. Kudune Mas Ayus iki kidune. Celup lagi, ya. Amun ragu-ragu. Kopi ini enak sih? Enak Pak? Karone Mas Darmono. Coba pernah sama kita bagi-bagi. Amun sini-sini Mbak, mboten napa-napa Mbak. Wah, tadi isin. Orang muni ya. Celup ya, celup air bening. Mboten sah malu-malu, Mbak, mboten napa-napa niki. Wong niki barongan kabeh sini kok nggih. Kalau saya sini-sini mboten napa-napa. Saya sini rasa kaya soro. Malu ya alon sedotane. Urip-urip Bapak. Ampun disebul ya, ampun disebul. Langsung begitu diambil langsung diseruput. Itu kan sudah dingin. Suhunya sudah sekitar di 75-an niku mponan. Jadi tidak usah takut kepanasan. Seru banget. Ini malam Jumat ora? Malam besok. Oh, Mas Jumat itu tahlilan lho Pak maksudnya. Nggih. Dadi kan ora kesusu Bali ngono lho, nggih. Oh, Mbak Leni langsung delok. Kelingan.
Ayo monggo terakhir. Terakhir makanya terakhir digongi karo Mister Mamang. Ngemangke sanese saged ngisi pisanten, Pak. Ini ora kudu kabeh gelas wong iki padha wae. Jujur. Pais. Ora dian ngopi kok ngicipi kopi. Mas Darmono, ini prosesnya apa nih prosesnya kemarin? Proses pengolahannya natural, full bud, honey, atau full bus, apa? Natural, gelondong. Oh, nek PP gelondong natural nggih. Gelondong tapi asalan nggih. Oh, teng-teng. Setelah tadi mencoba cupping, dari rasa, aroma dan defense atau semuanya, saya memberi skor aroma 7,5 karena dari setelah di roasting di grinding keluar aroma yang cukup melekat. Terus dari rasa setelah diseduh tadi dari 5 cup tadi memberi skor 7. Terus dari aftertaste saya memberi 7,5 karena dari cup 1 sampai 5 tadi rasanya tidak seragam. Jauh yang lebih menurut saya lebih rasa asam atau pahitnya itu yang nomor 1. Yang keempatnya agak ngambiang bahasanya. Terus untuk asin, rasa asinnya kurang. Terus lebih tinggi rasa asamnya. Untuk skornya 7,5. Untuk rasa manisnya setelah agak lama terasa di tenggorokan itu agak lumayan pahit, manisnya 7,5. Terus keseragaman 7, balance-nya 7, blend cup-nya 8 karena tidak seragam. Terus overall-nya 7,5. Dari total semuanya penilaian total skor, saya memberi penilaian kopinya 7,5, termasuk masih very good kopi ya. Masih bagus kopinya. Demikian penilaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengujian cita rasa dilakukan demi terciptanya konsistensi rasa, sehingga menimbulkan keunikan cita rasa dan dapat membekas bagi para penyeduhnya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas dan mutu dari produk kopi. Antusias para petani sangat terasa. Para petani silih berganti bertanya pada masing-masing narasumber terkait perlakuan kopi pasca panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tani Ngudi Makmur 1 Kalidapu Kaliputih, Sidoarjo Kendal. Tadi kami bersama teman-teman mengikuti pelatihan pasca panen dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Tadi kami pertama kita membuat pupuk berbagai macam pupuk yang fungisida nabati, berbagai macam virus atau bakteri, yang obat untuk virus dan bakteri. Nah, terus setelah itu kami belajar untuk proses kopi, dalam artian kita mengetahui cita rasa kopi, dan defense yang ada di dalam kopi kita. Tadi kita belajar carving kopi, bagaimana teman-teman tadi ikut serta belajar bersama bagaimana kita mengapain kopi tadi, baunya bagaimana, rasanya bagaimana, terus ada berbagai macam rasanya bagaimana, ada apa manis atau asinnya. Setelah itu kita dapat menyimpulkan bahwa kopi yang ada di Kalidapu itu tidak kalah dengan kopi ada yang di lain.
grade kita grade bagus. Kopi kita berasa ada rasa manisnya. Untuk itu kami berharap setelah acara pelatihan tersebut, teman-teman bisa menularkan ilmunya kepada semua masyarakat, lapisan masyarakat, agar kesejahteraan kelompok tani atau masyarakat kita, petani kita terangkat dengan hasil olahan yang kita peroleh dari lahan. Terutamanya kopi, bagaimana kita meningkatkan kualitas kopi kita, meningkatkan produktivitas kopi kita, supaya nilai tambah itu ada bagi masyarakat kita. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal yang setelah memfasilitasi adanya pelatihan tersebut. Dengan adanya pelatihan tersebut, kami sangat bahagia, sangat senang bahwa kami diperhatikan oleh dinas, dan harapan kami dinas tidak melepas kami. Dinas selalu mendampingi, dan bagi saya dan teman-teman akan berjuang menggiatkan kelompok tani itu menjadi lebih bagus, lebih baik, aktif dalam bidang royongan, musyawarahnya, dan transparansi dalam administrasinya. Dengan adanya pelatihan nanti akan menggelar mungkin pelatihan kepada teman-teman di sekitar sini. Oh, iya. Nanti kita ada pertemuan rutin yang kita peroleh pada siang hari ini, kita tularkan kepada teman-teman, baik cara pembibitan pupuk dengan prakteknya kita terapkan, bagaimana cara kita pengolahan kopi pasca panen, cita rasa bagaimana, memilih grade kopi bagaimana, dan memperlakukan kopi itu bagaimana, kita akan tularkan ke teman-teman. Upaya pendampingan ini terus digalakkan sehingga para petani Kendal mampu menciptakan kopi dengan kualitas dan cita rasa yang bersaing di pasaran. Baik pemirsa catatan sang jurnalis, telah bersama saya Ibu Prasetyaningsih selaku Sop Koordinator Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, ini tadi telah menggelar sosialisasi pasca panen kopi di Kecamatan Singorojo ya Bu ya? Ya. Bu, ini seperti apa sih Bu kegiatannya tadi tuh? Ya, untuk kegiatan hari ini merupakan salah satu kegiatan di bidang perkebunan, yaitu pelatihan pasca panen kopi. Kebetulan untuk tahun ini ada di kelompok tani Ngudi Makmur 1, Dusun Kalidapu, Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo. Pelatihan pasca panen kopi ini sudah sering dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan sebagai salah satu cara dalam pembinaan petani terkait dengan panen dan pasca panen kopi. Sebelum-sebelumnya juga sudah kita lakukan. Kebetulan yang untuk tahun ini ada di Kecamatan Singorojo. Untuk pelatihan pasca panen kopi ini, mengapa kami laksanakan? Ini untuk memberikan pembinaan dan menambah pengetahuan petani agar bisa memberikan nilai tambah dari hasil budidaya kopi. Jadi nanti dari petani tidak hanya menjual hasil panennya dalam bentuk gelondong kopi segar, buah kopi segar yang dipetik langsung dijual seperti itu, namun bisa memberikan nilai tambah baik untuk melalui terkait dengan pengolahannya, supaya nantinya juga petani memperoleh pendapatan yang lebih. Ini kan di sini kan banyak sekali tanaman kopi ya Bu ya. Ini memang dari Dinas Pertanian sendiri sangat gencar sendiri untuk memberikan sosialisasi ya Bu ya. Iya, kebetulan ini kopi merupakan produk unggulan di Kabupaten Kendal. Dari Dinas Pertanian dan Pangan sudah sering melaksanakan pembinaan baik terkait dengan budidaya maupun pengolahan pasca panennya. Bu, ini tadi kan dari para peserta, para petani,
di salah satu kelompok tani ini tadi juga sudah mempraktikkan, merasakan untuk konsistensi terkait kopi. Nah itu maksudnya untuk apa sih Bu? Oh iya, selain tadi untuk memberikan nilai tambah pada kopi yang dipanen, istilahnya nanti petani bisa mengerti terkait dengan pasca panennya, baik dari pengeringan maupun pengolahannya sampai menjadi bubuk. Untuk petani juga dikenalkan dengan cita rasa kopi, karena cita rasa kopi ini sangat spesifik dari masing-masing petani itu nanti akan memunculkan cita rasa tersendiri dari kopinya. Akhirnya dari petani ini dikenalkan bagaimana mengetahui cita rasa kopi. Tadi sudah disampaikan terkait dengan uji cita rasa kopi. Oke, jadi supaya konsisten dan di Kecamatan Singorojo ini punya kekhasan ya Bu, dan memiliki nilai jual yang tinggi terutama. Bu, ini dari Dinas sendiri melihat potensi kopi terutama di Kecamatan Singorojo ini seperti apa? Di Kecamatan Singorojo ini yang pernah saya sampaikan itu tadi merupakan unggulan. Kopi ini merupakan produk unggulan juga. Masih banyak potensi yang harus digali melalui pembinaan dari Dinas Pertanian dan Pangan, melalui pembinaan baik budidayanya maupun pengolahan pasca panen. Bu, mungkin dari para petani responnya tadi seperti apa Bu ketika mendapatkan sosialisasi pasca panen kopi ini? Alhamdulillah dari petani peserta pelatihan tadi sangat memberikan respon yang positif terkait dengan pasca panen, karena juga bisa memberikan informasi baru terkait dengan pasca panen yang selama ini para petani banyak yang hanya menjual gelondong saja. Oke, mungkin kendala yang menyertai para petani seperti apa Bu dalam proses pemanenan dan pasca panennya seperti apa? Nah, ini kendala utamanya itu kan dari petani itu biasanya tidak pada saat pemetikan itu waktunya yang kurang tepat. Istilahnya kalau misalkan harusnya itu kopi yang merah itu baru dipetik, namun ini dicampur, yang sudah hijau ataupun merah itu sudah dipetik dengan berbagai masalah keamanan maupun dengan pertimbangan keamanan maupun sosial yang lain itu masih banyak dilakukan oleh petani. Oke, dan dari Dinas sendiri seperti apa Bu? Imbauan apa yang disampaikan ketika sosialisasi tadi? Selain melalui sosialisasi, petugas kami di wilayah PPL Kecamatan juga sudah sering melakukan pembinaan terkait dengan pasca panen, terutama tadi waktu pemanenan itu harus bagaimana, tapi karena pertimbangan keamanan dan sosial yang dihadapi masing-masing petani beragam itu yang menjadi kendala. Oke, tapi tetap diharapkan pemanenan ketika bijinya berwarna merah ya Bu ya. Oke, Bu, mungkin harapan ke depan terhadap para petani dan kelompok tani di Kabupaten Kendal ini seperti apa? Dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal berharap para petani kopi di Kabupaten Kendal khususnya di Kecamatan Singorojo ini tetap memperhatikan SOP baik dari budidaya maupun pasca panennya, sehingga nantinya produk yang dihasilkan bisa bermutu tinggi dan memberikan kekhasan tersendiri. Oke, siap. Terima kasih Bu Prasetyaningsih. Sama-sama. Sehat selalu. Ya, itu tadi pemirsa wawancara kami dengan Ibu Prasetyaningsih dari Subkoordinator Pelindungan Tanaman dan Alat Mesin Perkebunan untuk Anda. Nah, itu tadi pemirsa serangkaian sosialisasi pasca panen kopi yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk mengedukasi para petani kopi terhadap perlakuan-perlakuan pasca panen terhadap kopi dan juga mengajak para petani untuk menguji mutu cita rasa kopi. Dan akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV.